Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel MathStudio.id. Pada video kali ini kita akan membahas aturan pencarian turunan, di mana aturan pencarian turunan ini meliputi turunan fungsi konstanta, aturan perpangkatan, aturan penjumlahan, aturan selisih, perkalian maupun pembagian, serta aturan rantai pada turunan. Namun sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dari kami agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik ya, pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu turunan ya. Dan pada hari ini kita akan bahas aturan-aturan turunan. Langsung saja kita mulai ya. Aturan fungsi konstan, turun fungsi konstan ya. Nah, fungsi konstan pada umumnya itu berbentuk seperti ini, yaitu fx sama dengan c. Nah, untuk fungsi konstan di sini turunannya selalu 0 ya. Nah, dengan kata lain, jika c adalah konstanta, maka turun dari fx sama dengan c adalah f aksen x sama dengan 0. Contoh, misalkan tentukan turunan dari fx sama dengan 8. Nah, maka turunan dari fx ini adalah f aksen x, atau kita juga bisa simbolkan dengan notasi dy dx ya, yaitu 0. Ya, gini kita pilih salah satu aja, mau pakai f aksen x atau dy per dx. Nah, tapi saya di sini lebih sering menggunakan f aksen x ya. F aksen x di sini menyatakan simbol dari turunan. Oke ya. Nah, jadi misalkan fx-nya di sini 8, maka ya turunannya adalah 0. Untuk fx sama dengan 15 misalnya, maka turunannya juga 0 ya. Ingat, intinya bilangan berapapun selama itu bilangan real dan terdefinisi ya, maka turunannya adalah 0. Misalkan fx adalah negatif 15, turunannya juga 0 ya. Jadi seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke aturan perpangkatan. Aturan perpangkatan. Aturan perpangkatan pada turunan menyatakan bahwa turunan dari fungsi pangkat adalah hasil dari mengalihkan eksponen dengan turunan fungsi tersebut. Nah, fungsi perpangkatan atau eksponen ya berbentuk seperti ini. Fx sama dengan x pangkat n ya. Nah, tadi mengalihkan eksponen dengan turun adalah hasil kali eksponen dengan turunan dari fungsi tersebut. Nah, misalkan kita terdapat fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen sama dengan, kalau yang ini di depannya nggak ada bilangan, maka 1 ya. 1 dikalikan dengan n, berarti 1n ya. X pangkat yang ini dikurangi dengan 1 ya. Nx pangkat n dikurang 1. Contoh soal, tentukan fx. Misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5. Nah, tentukanlah f aksen x. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 2 dikalikan dengan 5 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 10. X-nya tetap ditulis x. Pangkat 5 yang ini kita kurangi dengan 1, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, turun dari 2x pangkat 5 adalah 10x pangkat 4. Ya, contoh lainnya, misalkan kita memiliki fungsi gx sama dengan 8x pangkat 3. Maka turunannya dari gx adalah g aksen x. 8 dikali dengan 3, hasilnya 24. X pangkat yang ini kita kurangi dengan 1, berarti 2. Nah, turunan dari 8x pangkat 3 adalah 24x pangkat 2.
Baik, contoh aturan yang ketiga itu aturan penjumlahan, ya. Aturan penjumlahan. Nah, misalkan aturan penjumlahan ini bentuk umumnya itu adalah fx ditambah dengan gx, ya. Nah, jadi aturan penjumlahan itu menyatakan bahwa turunan dari jumlah dua fungsi, ya, ini kalau dijumlahkan, ya, adalah jumlah dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Dengan kata lain, fx-nya kita cari turunannya terlebih dahulu, kemudian kita cari turunan dari gx. Nah, maka f aksen x ditambah dengan g aksen x, ya. Turunan dari aturan penjumlahan itu berarti f aksen x ditambah g aksen x. Contoh soal. Nah, misalkan terdapat fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi ditambah dengan 5x pangkat 2. Nah, tentukan saja turunan dari y, ya. Nah, untuk menentukan turunannya, maka kita bisa menggunakan y aksen, ya. Y aksen, dy per dx, atau f aksen x itu merupakan semua simbol-simbol dari turunan atau notasi dari turunan, ya. Caranya sama seperti aturan sebelumnya. Nah, yang ini kan aturan perpangkatan, ya. Kita bisa gunakan aturan perpangkatan. Yang ini juga kita bisa aturan perpangkatan. Nah, tinggal diterapkan saja aturan perpangkatannya pada fungsi penjumlahan. 4 dikali 3 hasilnya 12. X-nya tetap ditulis X. 3 yang ini dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Ditambah 5 dikali 2 hasilnya 10. X pangkat 2 dikurang 1 hasilnya adalah pangkat 1 yang tidak tertulis. Sehingga turunan dari y sama dengan 4x tambah 3, 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 hasilnya adalah y aksen sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 10x. Ya, ini masih mudah dipahami, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke aturan pengurangan atau aturan selisih, ya. Aturan selisih. Nah, untuk aturan selisih sama saja dengan aturan penjumlahan, ya. Jadi aturan selisih pada turunan ini menyatakan bahwa turunan dari selisih dua fungsi adalah selisih dari turunan masing-masing fungsi tersebut, ya. Berarti sama dengan penjumlahan. Misalkan terdapat dua fungsi fx dikurangi gx misalnya. Untuk menentukan turunannya adalah f aksen x dikurangi dengan g aksen x, ya. Itu sama saja dengan aturan penjumlahan, ya. Langsung saja masuk ke contoh soal. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan 6x dikurangi dengan 5. Tentukan turunan dari fungsi ini. Maka turunannya adalah y aksen sama dengan 6 dikali dengan 1, ya. Kalau nggak ada pangkat di atasnya itu pangkat 1. 6 kali 1 hasilnya 6. X pangkat 1, yang ini kan nggak pangkat berarti 1. Dikurangi dengan 1 hasilnya 0. X pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, ya. Nah, jadi turunan dari 6x ini adalah 6. Kemudian yang ini dikurangi dengan turunan dari 5 itu adalah 0, ya. Kita terapkan lagi tadi turunan dari fungsi konstanta, ya. Jadi 6 dikurang 0 hasilnya adalah 6. Jadi turunan dari 6x kurang 5 itu adalah 6, ya, dengan menerapkan beberapa sifat atau konsep turunan sebelumnya, aturan penjumlahan di bagian sebelumnya, yaitu aturan perpangkatan dan aturan konstanta, ya. Lalu masuk ke aturan perkalian. Nah, aturan perkalian
Aturan perkalian pada turunan menyatakan bahwa turunan dari hasil perkalian dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua, ditambah fungsi pertama dikali dengan turunan dari fungsi kedua. Nah, misalkan terdapat dua buah fungsi yang akan dikalikan, misalkan fx dikali dengan gx. Bentuk umumnya seperti ini ya, fx dikali dengan gx. Maka turunannya, untuk mencari turunan aturan perkalian ini ya, kita pertama-tama kalikan dulu fungsi asli dengan fungsi turunan dari kawannya ya. Misalkan ini fx diturunkan menjadi f aksen x dikali dengan gx ya. F aksen x dikali dengan gx ditambah, nah baru nih dibalik gitu ya, berarti fx dikali dengan g aksen x ya. Nah, jadi aturan perkalian itu seperti itu. Fx dikali gx turunannya adalah f aksen x dikali dengan gx ditambah fx dikali dengan g aksen ya. Yang pertama f nya kita turunkan, yang keduanya adalah g nya yang kita turunkan. Untuk lebih jelasnya langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh, tentukan turunan dari fungsi ini. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6 dikali dengan 3x pangkat 2 ditambah 7. Nah, anggaplah ini fx, anggaplah ini gx ya. Nah, kita misalkan seperti itu. Tentukan turunan dari fungsi ini. Nah, misal fx tadi sama dengan 2x kuadrat ditambah 6. Nah, untuk turunan dari fx ini adalah berapa? 2x pangkat 2 turunannya adalah 4x ya. 4x. Turunan dari 6 itu adalah 0 ya, dengan menerapkan sifat sebelumnya. Nah, ini kan tadi fx ya, 2x kuadrat tambah 6. Yang ini kan gx nya 3x kuadrat ditambah dengan 7 ya. Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Nah, kita cari lagi turunan dari gx berapa. G aksen x sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. 6x pangkat 2 kurang 1 hasilnya 1 ditambah 7. 7 turun dari 7 itu adalah 0 ya. Nah, sehingga turun dari gx adalah g aksen x sama dengan 6x. Sehingga y aksen tuh kita mencari turunan yang ini ya, turun dari kedua fungsi ini maksudnya. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, maka f aksen x dikali dengan gx, artinya 4x dikali dengan 3x kuadrat tambah 7. 4x dikali dengan 3x kuadrat tambah 7 ditambah fx yang ini ya, dikali dengan g aksen x ya. 2x kuadrat tambah 6 dikali dengan 6x dikali dengan 6x. Setelah itu kita lakukan operasi perkalian aljabar. 4x dikali 3x kuadrat hasilnya adalah 12x pangkat 3 ditambah 28x ditambah 2x kuadrat dikali 6x hasilnya 12x pangkat 3 ditambah 36x. Setelah itu kita lakukan operasi seperti biasa. 12x pangkat 3 kita kelompokkan dengan yang sejenis, berarti 12x pangkat 3 tambah 12x pangkat 3 hasilnya adalah 24x pangkat 3. Yang ini dengan yang ini 28x tambah 36x itu hasilnya adalah 64 ya, 64x tambah 64x ya. Nah, ini jadi adalah jawaban dari turunan ini. Oke, masuk ke aturan pembagian. Nah, aturan pembagian pada turunan itu menyatakan bahwa turunan dari hasil pembagian dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua
dikurangi fungsi pertama dikali turunan dari fungsi kedua, kemudian dibagi oleh kuadrat dari fungsi kedua. Nah, dengan kata lain dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, misalkan kita memiliki fungsi misalkan terdapat fungsi y sama dengan fx per gx. Artinya pecahannya fungsinya berbentuk rasional ya, karena berbentuk pecahan. Nah, maka y aksennya di sini ya f aksen x dikali gx dikurang ya, kurang lebih tadi sama ya dengan aturan perkalian, hanya saja terdapat sedikit perbedaan nih. Ini menggunakan simbol kurang, dikurangi dengan fx dikali dengan g aksen x, lalu kita bagi dengan kuadrat dari fungsi kedua ya, berarti g kuadrat x. Nah, seperti itu ya untuk aturan pembagian. Langsung saja masuk ke contoh soal ya. Misalkan terdapat soal y sama dengan 4x ditambah 8 dibagi dengan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 7. Nah, tentukanlah turunan dari fungsi ini ya. Pertama-tama kita memberikan permisalan dulu, permisalan sama kayak yang fungsi perkalian tadi ya. Nah, misalkan fx-nya adalah 4x ditambah 8, maka turunan dari fx adalah f aksen x, yaitu 4 ya. Kita terapkan saja aturan sebelumnya. Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7, sehingga g aksen x itu hasilnya adalah 4x. Nah, untuk menentukan turunannya kita terapkan aturan yang ini, rumusnya ya. Nah, maka y aksen tadi f aksen x dikali dengan gx. Berarti kita tulis ulang saja ya rumusnya. F aksen x dikali dengan gx, berarti 4 dikali dengan yang ini ya. 4 dikali dengan 2x kuadrat dikurang 7 dikurang fx dikali dengan g aksen x, 4x tambah 8 dikali dengan 4x. Setelah itu baru dibagi dengan g kuadrat x, artinya gx nya dipangkatkan dengan 2. Berarti 4x dipangkatkan, yang ini 2x kuadrat kurang 7 dipangkatkan dengan 2. Nah, lalu seperti biasa kita lakukan manipulasi aljabar ya, operasi aljabar. 4 dikali 2x kuadrat 8x kuadrat minus 28 dikurangi dengan yang ini 4x kali 4x hasilnya 16x pangkat 2 tambah 32x, kurung dulu, bagi dengan 2x pangkat 2 pangkat lagi dengan 2, berarti 4x pangkat 4 ya, karena 2 nya juga harus dipangkatkan dengan 2. 4x pangkat 4 dikurangi dengan 2ab, 2 dikali dengan 2x kuadrat kali 7, artinya 28 ya, 28x pangkat 2 ditambah lagi dengan 49 ya. Jadi bentuk yang ini itu bisa diubah jadi seperti ini ya. Belajar lagi perkalian-perkalian pada aljabar, terutama bagian perpangkatannya ya. Kalau lakukan manual juga bisa, tapi cukup lama waktunya ya. Berarti 8x kuadrat dikurangi 28 dikurangi 16x pangkat 2 dikurangi dengan 32x dibagi dengan 4x pangkat 4 dikurang 28x pangkat 2 tambah 49. 8x pangkat 2 dikurangi 16x pangkat 2 hasilnya adalah negatif 8x pangkat 2.
dikurangi 32x dikurangi dengan 28 bagi 4x pangkat 4 dikurangi dengan 28x pangkat 2 ditambah 49 ya. Nah, jadi ini adalah turunan dari fungsi Y sama dengan 4x tambah 8 dibagi 2x pangkat 2 dikurangi 7 ya. Baiklah, demikian video pembahasan aturan pencarian turunan ini. Semoga apa yang kita pelajari di video ini dapat menambah manfaat dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.